yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar pada hidup manusia yang paling berharga atau pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu hak asasi manusia HAM secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kondrati melekat melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Kemudian selanjutnya itu Mulkaida, tujuan sebentar. hak asasi manusia. Apakah Ya, Pak. Sebentar. Apakah ada temannya yang lain yang sudah join satu kelompoknya? Ada? Oke. Iya, Pak. Saya persilakan teman kelompok satu yang lain untuk menjelaskan selanjutnya. Nanti di bagian penjabaran hak-hak, Pak, baru berpindah orang lagi. Oh begitu. Oke, lanjut Mulkaida. Adapun tujuan hak asasi manusia diantaranya alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kewenangan. Kemudian yang kedua, mengembangkan saling menghargai antar manusia. Dan yang terakhir itu mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak yang lain atau tidak dilanggar. Nah, untuk penjabaran tentang hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945, saya serahkan kepada teman kelompok kami yang atas nama Maiga Maharani Putrina. Dengan ini dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakangi. Menurut Pancasila, sebagai dasar dari bangsa Indonesia, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian ini, maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsentrasinya dalam realisasinya, maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia, karena sifat kodrat manusia dengan sebagai individu dan makhluk sosial. Melalui Undang-Undang 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara yang tidak dapat Adapun tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir atau never ending goal adalah yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro,
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan dulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dipisah oleh pihak lain manapun. Juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perhidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih pemangkalan pertama, ya. Kelompok 1 yang telah mengeluarkan hak asasi manusia dan rule of law. Untuk itu, saya persilakan kepada mahasiswa yang lain. Saya persilakan satu kelompok, satu yang mewakili untuk kita buka sesi diskusi. Ya, jadi sesi diskusi ini saya buka satu sesi saja, karena sebentar kita akan lanjut ke kelompok kedua. Ya, saya harap setiap kelompok bisa memberikan sumbangsi pertanyaan ataupun masukan kepada pemateri pertama. Saya persilakan kepada kelompok 2 dulu. Siapa yang mau memberikan pertanyaan ataupun masukan kepada kelompok pertama? Ada kelompok 2? Saya, Pak. Atas nama Ahmad Rasidin. Kelompok 2 ya? Iya, Pak. Oke, tolong siapa tadi? Mulkaida, ya. Mana Mulkaida? Tolong Mulkaida, saya minta tolong catat namanya ini ya, Ahmad Rasidin. Stambuknya berapa, Ahmad? 0074, Pak. 0074, ya. Mudah-mudahan sudah tercatat oleh Mulkaida. Ya. Silakan, Ahmad. Saya ada pertanyaan, Pak. Kapan pertama kali terbentuknya hak asasi manusia dan apa yang latar belakangi sehingga dibentuk hak asasi manusia tersebut? Oke. Pertanyaan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ahmad. Bagaimana? Kelompok 1 sudah ditangkap ya. Jadi Ahmad ini meminta kelompok 1 untuk menjelaskan sejarah singkat ya, tentang hak asasi manusia. Bagaimana? Kelompok 3 ada perwakilan? Atau kelompok 4? Ada kelompok 3? Yang muncul wajahnya ini sekarang kelompok berapa? Ada kelompok 3 di sini. Masih dicari, Pak. Tunggu. Masih dicari. Harusnya dipersiapkan lebih awal ya. Kelompok 4 ada? Pak. Ada kelompok 4? Saya, Pak. Oke, Andi. Saya, Pak. Andi Tenri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kelompok 1 saya ingin bertanya. Pada pengertian rule of law dikatakan rule of law tidak dapat dipisahkan namun masing-masing memiliki penekanan. Pertanyaan saya, penekanan yang bagaimana di sini? Dan apa dasar dibentuknya rule of law? Gimana? Kelompok 1 sudah dengar ya? Ya. Bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaan?
Bisa diulang tadi Kak pertanyaan Kak? Ya, Andi Tenri mengatakan saudara kelompok 1 ini menjelaskan bahwa rule of law dan negara hukum itu memiliki perbedaan. Ada penekanan-penekanan perbedaannya. Andi Tenri bertanya di mana letak perbedaannya dan apa dasar rule of law. Ya, Andi Tenri. Oke, Iya, Pak. saya kembalikan ke kelompok 1 dulu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok 3, kita pindahkan. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ahmad Rasidin dan Andi Tenri? Mulkaida, apakah kelompok 1 cuma 2 orang ya yang hadir? Saya lihat Pak cuma 2 orang yang join di Zoom. Oke, baik. Tabe Pak. Iya. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama. Iya, silakan Mega. Tadi pertanyaan saudari Ahmad Rasidin, Di. Iya. Saudara ya, saudara. Saudari itu perempuan. Saudara Ahmad Rasidin. Oh iya. Maaf. Pertanyaannya yaitu tentang sejarah singkat dari hak asasi manusia. Jadi Ya. sejarah hak asasi manusia itu berawal dari dunia barat Eropa. Ya. Maaf. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke yang merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu yang disebut hak atas hidup atau hak kebebasan dan hak milik. Pada waktu itu hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Begitu, apakah Saudara Ahmad Rasidin puas? Bagaimana Ahmad? Yang itu revolusi maksudnya bagaimana? Itu peristiwa yang di dunia barat itu agak panjang. Apa perlu dijelaskan? Oke, saya ambil alih ya. Saya ambil alih bahwa tadi Maiga sudah menjelaskan secara singkat bagaimana proses hak asasi manusia itu dari kaum Barat gitu ya, dari ilmu Barat. Tetapi pada sejatinya hak asasi manusia itu jauh-jauh sebelumnya ya, bahkan sebelum Masehi itu yang pertama menyampaikan hak asasi manusia itu adalah berdasar daripada ilmu Islami, ya. Jadi bukan berasal daripada ilmu kontemporer ya atau ilmu modern, tetapi berasal daripada ilmu Islami. Kapan itu? Ketika Tuhan meminta kepada Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Ya. Itu pada hakikatnya itu dimulai, disitulah awal permulaan daripada hak asasi manusia. Ya, jadi saya jelaskan apa itu hak asasi manusia sebenarnya. Ya, jadi hakikat mempelajari hak asasi manusia ini saya berikan saja tambahan-tambahan daripada materi kelompok 1 ya yang belum disinggung terlalu jauh ya. Jadi hakikat hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada semua ciptaannya, ya, lebih khusus kepada
manusia, kepada semua ciptaannya. Nah, bahkan hak asasi manusia itu sudah ada sejak di dalam rahim. Ya. Jadi ketika Tuhan telah meniupkan roh ke dalam janin, maka disitulah lahir yang namanya hak asasi manusia. Ya. Saudara perlu bedakan, ya, mana itu hak asasi manusia, mana itu hak dasar. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar, tetapi pada hakikatnya berbeda. Karena hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, hak yang diberikan oleh pencipta kepada ciptaannya, yaitu manusia. Maka semua manusia memiliki yang namanya hak asasi, ya, hak yang bersifat kodrati, yang diberikan oleh Tuhan. Makanya ada juga dikatakan hak ilahiyah, hak yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan apa itu hak dasar? Hak dasar itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Ya, jadi berbeda. Beda antara hak asasi manusia, beda antara hak dasar. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Ya. Kenapa? Karena kita satu ciptaan, ya. Kita tidak ada manusia yang diciptakan dari selain Tuhan, ya. Meskipun dalam tanda kutip kita berbeda agama, meskipun ada yang berbeda agama, tetapi semua diciptakan oleh Tuhan. Orang tua itu hanya sebagai perantara, ya. Semua kita berasal satu, ya. Semua kita berasal daripada satu, semua berasal daripada sumber yang sama, ya. Nah, kemudian perbedaan kedua, ya, perbedaan kedua daripada hak asasi manusia dan hak dasar, ya. Kalau hak dasar itu dia tidak bersifat universal, ya. Hak dasar tidak bersifat universal karena hak dasar itu diberikan oleh negara, diberikan oleh pemerintah. Kapan itu? Ya, saya yakin dan percaya semua yang ada di Zoom ini sudah memiliki hak dasar karena sudah terkategorikan dapat menjadi atau memiliki hak dasar itu. Kapan hak dasar itu diberikan? Yang pertama, menurut undang-undang, hak dasar itu diberikan ketika orang tersebut, ya, ketika individu tersebut sudah menikah. Itu yang pertama. Ya. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan ketika dia sudah dewasa. Ya. Apa dasar dewasa menurut putusan Mahkamah Konstitusi? Bahwa dewasa itu ukurannya ketika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan juga sudah berumur 19 tahun. Ya. Jadi itu perbedaan kedua, bahwa hak asasi manusia bersifat universal atau global, sedangkan hak dasar itu bersifat domestik, ya, bersifat khusus, bersifat tertentu dan hanya diberikan oleh negara. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, maka saya ulangi, yang pertama sejarah, ya, sejarah hak asasi manusia itu yang pertama adalah dari ilmu Islami, ya. Tetapi kenapa ilmu Barat yang berkembang? Kenapa ada junluk? Kenapa ada makna carta yang berkembang? Ini adalah salah satu dampak daripada sejarah ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan, ketika Anda sudah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan, dulunya orang-orang Timur Tengah di sana, ya, orang Arab, ya, orang Timur Tengah itu dulunya sangat maju terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, datanglah orang Barat, ya, datanglah orang Barat untuk menimbah ilmu pengetahuannya. Ya, ketika kita belajar tentang sejarah ilmu pengetahuan ini, ya, orang Barat datang menimba ilmu pengetahuan, ya, orang Timur Tengah memberikan semua ilmunya kepada orang Barat tanpa terkecuali. Kemudian pada waktu itu terjadi kebakaran besar di perpustakaan pusat yang berada di negara Timur Tengah sana. Habis ilmunya Timur Tengah, ya. Kembalilah Timur Tengah belajar kepada Barat, ya, yang tidak baiknya
ini adalah Barat memberikan sebagian ilmunya kepada orang Timur Tengah. Sehingga ketika kita melihat para pakar-pakar ya, baik itu pakar teknik ya, baik itu pakar pertambangan, rata-rata itu kita melihat nama-nama Barat semua ya. Nama-nama Islami, nama-nama orang Timur Tengah itu tidak terlihat. Kenapa demikian adanya? Ini salah satu dampak daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau kita kaji, ternyata dalam pendekatan ilmu Islami lebih jauh ya, lebih jauh sebelum ilmu konvensional berkembang mengatur tentang hak asasi manusia. Ya, seperti itu ya. Siapa tadi mana yang bertanya? Ahmad Rasidin ya, seperti itu. Ya, nanti saudara bisa baca-baca penjelasan-penjelasan yang lain. Seperti itu juga untuk teman-teman yang lain ya. Jadi saya harap makalah ini jangan hanya sekedar persentase, jangan hanya sekedar dibuat, tetapi Anda pelajari karena subtema dalam makalah ini itu memiliki poin untuk saya jadikan sebagai soal dalam final test. Ya, termasuk juga yang saya jelaskan. Jadi kalau ada yang Anda anggap penting, yang saya jelaskan tolong dicatat ya. Karena jangan sampai dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan itu ada soal-soal yang saya akan munculkan di soal final test. Ya. Oke. Ada pertanyaan pertama tadi belum terjawab? Maiga mungkin atau Mulkaidah mau menjawab? Pertanyaan kedua, Pak. Oh ya, sorry. Pertanyaan kedua ya. Dari dari Andi Tenri. Mulkaidah ya, Mulkaidah. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Andi Tenri Saisu Ahmad, yaitu dasar-dasar dari rule of law. Yang seperti yang kita ketahui tadi, ada beberapa tujuannya yang telah kami jabarkan, tapi pada dasar-dasarnya, dasar-dasar dari rule of law ini yaitu diantaranya dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kewenangan-kewenangan. Kemudian bisa juga sebagai persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari suatu golongan. Kemudian dan agar terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari the ordinary law and land, yang bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown and dan pejabat. Itulah tadi jawaban dari kami. Apakah jawaban kami diterima oleh Andi Tenri Saisu Ahmad atau masih ada yang kurang? Ya, silakan Andi Tenri komentarnya. Tidak dijawab tadi jenis penekanan pada kata rule of law tidak dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki penekanan. Penekanan yang bagaimana di sini? Ya, oke, baik. Saya ambil alih lagi ya. Jadi Mulkaidah tadi sudah menjabarkan tentang rule of law dan negara hukum itu. Ya, banyak memang pakar, ya, banyak pakar yang memberikan persepsi ya bahwa rule of law itu dan negara hukum itu kajiannya sama, ya. Memang beda-beda tipis ya antara rule of law dengan negara hukum. Tetapi perbedaannya itu adalah dalam
dalam hal yang melatar belakanginya, ya. Kalau yang dikatakan konsep negara hukum, ya, yang dikatakan konsep negara hukum itu bahwa semua perbuatan-perbuatan di dalam negaranya itu haruslah diatur oleh hukum, ya. Bahwa hukum dijadikan sebagai panglimanya, hukum dijadikan sebagai bagian yang tertinggi, ya. Hukum dijadikan sebagai dasar di dalam segala perbuatan-perbuatan yang ada di dalam negara. Semua harus bersumber pada hukum. Itu kalau negara hukum, ya. Kemudian kalau rule of law ini kajiannya lebih kepada kajian yang melatar belakangi daripada rule of law ini adalah di mana lebih kepada kepentingan-kepentingan yang lebih luas, ya, kepentingan-kepentingan sosial. Makanya di di paragraf pertamanya, ya, paragraf pertama daripada presentasi ini dikatakan rule of law adalah jaminan adanya keadilan sosial, ya. Jaminan adanya keadilan sosial. Nah, di situ penekanannya, ya, di situ penekanan daripada rule of law. Ya. Tetapi tujuannya rule of law dengan negara hukum ini sama, di mana rule of law dan negara hukum sama-sama mengedepankan tentang pentingnya untuk menghormati, ya, yang namanya hak asasi manusia, ya.